Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari kelas G1 dan dari Prodi Hukum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat WordPress dengan tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke WordPress itu sendiri, kita harus mengaktifkan kontrol panel ini terlebih dahulu. Nah, yang diaktifkan itu bagian dua ini saja. Ini tampilan ketika sudah diaktifkan ya, teman-teman. Ketika kontrol panel itu sudah aktif, kita langsung saja ke bagian dashboard dari halaman WordPress ini ya. Nah, kemudian yang pertama kita membuat post terlebih dahulu. Nah, kita bisa tambah baru untuk membuat postnya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan judul, lalu keterangan-keterangan yang ingin disampaikan. Nah, misal mau nambahkan foto nih. Nah, di sini ada tanda plus, bisa diklik aja tanda plusnya. Nah, nanti dia muncul seperti ini, paragraf, gambar. Kalau mau tambah gambar bisa langsung diklik gambarnya. Misal kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya mau tambah gambar, tinggal diunggah saja seperti itu. Oke, karena kita sudah membuat postnya terlebih dahulu, jadi kita lihat post yang sudah saya buat saja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, kita lihat post yang sudah saya buat. Nah, ini post yang sudah saya buat. Jika sudah dipublish, sudah selesai memasukkan materi-materi dan sudah dipublish, dia akan muncul seperti ini di sini dan bisa kita lihat. Nah, ini adalah bagian post yang sudah saya buat dan sudah saya publish. Jika dilihat, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi yang saya masukkan di dalam post itu ada blueprint dan profil perusahaan yang sudah kita buat pada tugas pertama. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah membuat post dan sudah dipublish dan tampilannya sudah menjadi seperti ini, kita bisa membuat laman. Di sini ada laman. Kita bisa lihat dulu lamannya. Nah, ini laman-laman yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi dalam laman ini, setiap laman itu berisikan setiap halaman yang pernah kita buat pada tugas awal. Nah, jadi di laman itu sendiri ada bagian stok barang, tentang produk, terus testimoni, dan konsultasi masalah kulit Anda. Serta ini tentang saya juga. Jadi kalau misalkan kalian sudah membuat laman dan sudah dipublish sama seperti membuat post dan ingin menambah baru, kalian tinggal klik tambah baru saja, maka nanti dia akan muncul eh, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat contohnya, misal tentang stok barang nih. Kita lihat, nanti juga dia tampilannya akan sama seperti tampilan pos. Kita udah lihat, udah buat laman nih. Nah, kalau misalnya dilihat, nanti seperti ini jadinya. Ini stok barang Scarlett. Kemudian nanti jika sudah selesai membuat laman, kita akan membuat menu yang tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Lalu cara kerjanya dia tinggal diklik aja, misal tentang produk. Nih, misal tentang produk tinggal diklik aja. Nah, jadi ini nanti laman kedua tentang produk seperti ini. Nah, gimana sih cara buat menunya? Oke, kita langsung saja ke dashboard aja dulu biar lebih gampang.
Kita buka dashboardnya. Sebelum ke menu, kita bisa milih temanya dulu nih. Tema apa yang mau kita buat, tema apa yang mau kita pakai. Kebetulan saya pakai tema VW Medical Care. Nah, nanti kalau misal mau tambah baru, mau cari-cari yang baru, bisa ditambah baru. Nah, ini tema-temanya banyak, bisa dipilih. Mau tema yang seperti apa, mau yang paling simpel, mau ini banyak pilihannya ya. Nih, ini benar-benar pilihannya banyak, tinggal dipilih aja. Setelah dapat temanya, kita bisa membuat menunya. Kita langsung ke menu. Nah, setelah itu, nah di sini kan ada laman yang sudah kita buat. Nah, kita bisa lihat semua. Nanti tinggal dipilih aja di sini. Sudah dipilih, kita bisa tambahkan ke menu. Nanti eh, pilihannya bakal ada di sini. Seperti itu kan, ini sudah semua. Nah, jika sudah, ini dicentang, lalu kita ke simpan menu. Setelah disimpan menu, kita ke lokasi, kelola lokasinya. Seperti itu, karena kalau tidak dikelola lokasi, maka menunya itu tidak akan muncul di bagian beranda kalian. Nih, lokasi menunya nanti di sini dipilih menu satu sama seperti pada bagian ini. Nah, dia pilih di kelola lokasinya, kita pilih nama menu yang ini ya, menu satu. Nah, kalau sudah dikelola lokasi, sudah dipindahkan menjadi menu satu. Setelah dipilih diubah menjadi menu satu, maka disimpan perubahan. Nah, kalau sudah dia akan muncul seperti ini dan kita bisa lihat di sini. Kita buka di tab baru saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada Brandas, stok barang tentang produk, tentang testimoni Scarlett-nya, tentang saya dan konsultasi masalah kulit Anda. Oke. Setelah itu laman dan menu sudah diisi, kita bisa tambahkan plugin di dalam konsultasi masalah kulit Anda. Gunanya apa? Menggunakan plugin. Nah, di dalam plugin ini saya menggunakan Contact from Seven kalau tidak salah namanya. Nah, eh, kalau kita menggunakan plugin, maka dia akan muncul prompt seperti di bawah ini. Nama Anda, email, nomor telepon, masalah kulit yang bisa diakses dan diisi sesuai data yang sudah diminta di dalam WordPress ini, seperti itu. Nah, gimana cara membuat pluginnya? Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa download plugin, misal ke tambah baru, lalu kita cari plugin yang namanya Contact. Nih. Nah, ini nanti di-download, lalu diaktifkan. Setelah diaktifkan, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dari plugin itu sendiri ya. Misal kita buka kontaknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misal kita mau eh, bikin hal yang sama kayak tadi. Ini kebetulan sudah saya isi, mungkin bisa kita edit saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini diisi judulnya. Ya, di sini diisi judulnya, misal konsultasi. Lalu ini apa-apa saja yang ingin dimasukkan dalam formnya. Di sini saya masukkan nama, email, nomor telepon, dan kolom untuk mengkonsultasikan masalah kulit klien seperti itu.
Nah, jika sudah, nanti di sini ada tulisan simpan dan jika sudah disimpan, maka di sini akan muncul yang namanya shortcut. Nah, ini gunanya untuk kita masukkan di laman, ya. Jika sudah mendapat shortcut seperti ini, bisa disalin saja. Lalu kita kembali ke laman, kita buka semua laman. Nah, nanti dia itu masuk ke sini. eh, kita bikin, iya, misal anggaplah kita bikin laman baru, kita santing aja laman yang sudah saya buat sebelumnya. Pembuatannya sama seperti sebelum-sebelumnya, sama seperti membuat post, sama seperti membuat laman, itu sama saja. Di sini udah kita tulis judul, kemudian sama sepatah dua kata untuk mengarahkan konsumen atau para pembaca untuk mengisi Google Form-nya. Nah, untuk eh, memunculkan adanya kontak form di bawah, kita menambahkan lewat sini. Nah, itu bisa menggunakan shortcut yang tadi atau kita gunakan manual saja. Jadi kita pakai yang manual saja ya. Kita gunakan langsung ke sini kontak from seven. Nah, nanti di sini akan muncul kontak-kontak yang sudah kita buat. Tadi kita buatnya yang konsultasi kan. Nah, kita klik yang konsultasi. Setelah itu ini sudah bisa langsung diterbitkan saja. Setelah kita terbitkan, kita terbitkan lagi. Kita bisa lihat lamannya di sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kan dia muncul seperti ini. Nama, email Anda, nomor telepon, dan konsultasikan masalah kulit Anda. Nanti di sini juga ada arahan untuk mengirimnya, seperti itu ya. Nah, jika sudah, post sudah, laman sudah, plugin sudah, selesai itu kita eh, lanjut untuk membuat eh, hostingannya seperti itu ya. Kita kembali ke dashboard. Setelah itu untuk hostingnya sendiri kita juga perlu menggunakan plugin yaitu All-in-One WP. Sama seperti langkah sebelumnya, kita tambah baru. Lalu kita cari all-in-one, all-in-one. Kita menggunakan yang ini, migrasi semua dalam satu, lalu diaktifkan juga. Setelah itu, nah kita bisa ekspor di sini ke berkas. eh, kita ekspor ke berkas seperti ini. Nah, nanti ditunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kita akan diarahkan untuk mengunduh file localhost-nya. Nah, nanti ketika sudah diunduh, file inilah yang akan diimport di bagian hosting itu sendiri. Kita bisa langsung menuju hosting yang kita gunakan yaitu hostingan Infinity Free. Nah, yang ini kita bisa langsung ke halamannya saja. Setelah itu kita bisa langsung sign up saja. Nah, di sini untuk Infinity Free sendiri ini, saya sudah memiliki 3 akun dan tidak bisa menambah lagi karena batasnya memang cuma 3. Jadi kita pakai yang sudah saya buat saja. Misal yang ini. Nah,
Setelah itu kita langsung ke kontrol panelnya saja. Setelah ke kontrol panel, kita ke bagian software ini dan mengklik ini, Softaculous Apps Installer namanya. Setelah itu kita masuk ke WordPress-nya. Nah, kita isi di sini. Hmm, Scarlett. Lalu di sini hmm, My Scarlett. My Scarlettku. Lalu di sini kita isi admin. Dan di passwordnya bisa di custom sesuka kalian ya. Nah, setelah itu kita langsung ke bawah ke bagian install. Sudah bisa. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita langsung ke sini saja. Ke bagian link yang di bawah ini. Nah, setelah itu dia akan langsung menuju ke dashboardnya sendiri ya, teman-teman. Nah, setelah kita berada di sini, kita langsung ke plugin. Setelah ke plugin, kita bisa add new. Nah, kita cari plugin yang namanya All-in-One. Kita enter. Nah, kita pakai plugin yang ini. All-in-One WP Migration. Kita install. Nah, kemudian ketika sudah diinstal, kita bisa langsung aktifkan saja. Oke, nah di sini sudah muncul kan all-in-one WP migration-nya. Nah, tadi kan kita sudah mengekspor nih. Nah, nanti kita bakal mengimpor apa yang sudah kita ekspor di laman WordPress yang ada di localhost. Nah, sebelum itu kita akan mengurangi MB yang kita punya dulu karena batasnya cuma hanya 10 MB. Seperti itu. Jadi kita ke add new. Kita ke plugin lagi, kita add new, kita upload plugin. Nah, kita pilih filenya. Nah, yang kita pakai yang ini, all-in-one WP Migration. Setelah itu kita buka, lalu kita install. Nah, nanti akan muncul seperti ini, active plugin. Kita aktifkan pluginnya. Nah, ini pluginnya ada aktif dan kita tinggal mengimport saja. Kita import dulu. Nah, nanti tinggal di import saja filenya yang sudah kita
ekspor tadi. Nah, kalau sudah nanti langsung di proses saja proses. Nah, setelah itu kita finish saja. Nah, setelah itu ini importnya sudah selesai dan kita lihat ke sini. Nah, ini sudah masuk ke halaman WordPress kita yang sudah kita ekspor. Ini yang dipakai untuk linknya itu ada di sini. Nah, ini kita salin untuk di bagian pengumpulan di tugas akhir kita seperti itu. Coba kita buka di tempat lainnya. Bisa nggak? Control V, kita buka. Nah, ketika dia sudah bisa dibuka melalui link yang itu tadi, hasilnya seperti ini, maka hostingnya sudah berhasil ya, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.